Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Adik-adik, sebelumnya kita sudah tahu ya cara membuat bentuk rumus fungsi ya. Jika diketahui nih ya, jika diketahui fungsi f ya, fungsi f ini memetakan x ke 2x ditambah 3 ya. Nah, dapat dinyatakan dengan bentuk rumus fungsinya yaitu f(x) sama dengan 2x ditambah 3. Seperti itu ya. Nah, ini kakak kotakin dulu ya. Oke, ini kakak kotakin seperti ini. Nah, ini seperti ini set. Ini bentuk fungsi f memetakan x ke 2x ditambah 3 ya, dapat dinyatakan bentuk rumus fungsinya menjadi f(x) sama dengan 2x ditambah 3 ya. Oke, ini kakak kotakin gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ya, kalau nilai x-nya nih kakak ganti dengan angka 1 ya, misalkan x-nya kakak ganti dengan angka 1. Wah, jadi apa ya? Oke, kalau x-nya kita ganti 1, maka ini menjadi 2 dikali 1 ditambah 3 ya, sama dengan 5 kan? Nah, sekarang kalau x-nya kakak ganti dengan angka 4 ya. Nah, angka 4, maka ini menjadi 2 dikali 4 ditambah 3 sama dengan berapa? 2 dikali 4 hasilnya kan 8. Ditambah 3, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 11. Wah, dari ilustrasi ini dapat digambarkan loh diagram alirnya. Mau tahu? Yuk kita lihat. Sebelumnya kita sudah tahu ya, diagram alir dari bentuk fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 3, yaitu dengan bentuk seperti ini. Kakak buat ya, seperti ini, x ya, lalu dipanahkan seperti ini dikali dengan 2 ya. Oke, ini tanda kalinya kakak pakai tanda titik aja ya. Kali 2, lalu ini ditambah ya, ditambah dengan 3 ya, ditambah 3, maka hasilnya menjadi 2x ditambah 3. Nah, ini kakak tandain dengan warna merah seperti ini. Ini di kotak ya, ini kotak ini seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu ini juga dikotakin ya, seperti ini. Ini gini dan begini. Nah, ini dia. Oke. Oke, yang ini berarti gini. Set. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk bentuk rumus fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 3 dapat dinyatakan dalam diagram alirnya seperti ini. Gitu ya. Nah, tadi untuk nilai x-nya ya, kita ganti dengan angka 1 kan? Berarti angka 1 ya. Lalu dipanahkan dengan ini berarti dikali dengan 2. Dikali dengan 2 ya, maka diperoleh berapa? 1 dikali 2 hasilnya kan 2 ya. Hasilnya 2. Nah, untuk hasilnya kakak tandain dengan warna kuning. Nah, ini hasilnya 2. Lalu ditambah dengan 3 ya. Tambah dengan 3, maka diperoleh hasilnya yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Seperti itu ya. Oke, ini kakak lingkarin. Nah, ini kakak kotakin seperti ini. Nah, lalu ini kakak kotakin juga. Kotakin seperti ini dan seperti ini. Nah, ini kakak lingkarin seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, 2-nya ini hasil dari 1 dikali 2 ya. Lalu ditambah 3, maka diperoleh 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk x-nya, tadi kan kita ganti dengan angka 4 ya. X-nya kita ganti dengan 4, lalu dikalikan dengan 2 ya. Maka hasilnya berapa? 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Lalu ditambah dengan 3 ya. Maka diperoleh hasilnya adalah 8 ditambah 3 sama dengan
11 ya. Nah, oke. Untuk hasilnya ini kakak ganti dengan warna kuning ya. Oke, untuk hasilnya kakak ganti dengan warna kuning ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini hasilnya tadi 8. Lalu ini hasilnya adalah 8 ditambah 3 ya. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Oke. Nih kakak kotakin. Yang ini kakak buletin dulu. Lalu ini kakak kotakin seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kakak kotakin juga. Gitu. Terus, nah seperti ini ya. Nah, oke, nih. Itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini kakak lingkarin seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya 4 dikali 2 hasilnya 8. Lalu ditambah 3, maka diperoleh 8 ditambah 3 sama dengan 11. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, dari dua diagram alir ini ya, dari dua diagram alir ini dapat diperoleh yaitu untuk F ya, yang ini pertama. Untuk yang pertama ini kakak tulis di bawah sini ya. Untuk yang pertama ini untuk F memetakan 1 ke berapa ini bayangannya? Bayangannya adalah 5 gitu ya. Nah, fungsi F memetakan 1 ke 5 atau F1 sama dengan 5 ya. Ini 5 atau F1 sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk yang nilai X-nya kita ganti dengan 4. Ini ya. Maka dapat kakak tuliskan fungsi F memetakan 4 ke bayangannya berapa hasil ini? Hasilnya adalah 11. Ya. Atau F4 sama dengan 11. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, selanjutnya kalian perhatikan lagi nih. Dari fungsi ini ya, F memetakan 1 ke 5 ya. Lalu F memetakan 4 ke 11. Nah, kita lihat nih. Bentuk dari ini itu kan sama aja bentuk ini ya. F memetakan X ke Y gitu ya. Kita lihat nih, setiap X-nya kita ganti, maka Y-nya berubah gitu ya, atau hasil petanya berubah. Artinya apa? Artinya untuk variabel X ini adalah variabel bebas. Jadi X-nya itu boleh berapa saja selama dia bilangan real. Nah, sedangkan si variabel Y-nya ini kan hasilnya tadi ya. Nah, ini bergantung pada nilai variabel X-nya. Jadi, untuk variabel Y-nya ini kita sebut sebagai variabel terikat. Seperti itu adik-adik. Jadi, dapat kakak simpulkan nih ya. Nah, sebelumnya kakak kasih batas dulu di samping sini ya. Oke. Nah, dapat kakak simpulkan nih. Pada bentuk fungsi ya, seperti ini, f(x) ya, f(x) sama dengan ax ditambah b ya, dengan A dan B-nya adalah bilangan real ya. Selanjutnya, untuk X-nya diambil sembarang bilangan real ya, bebas, maka diperoleh dengan X-nya adalah variabel bebas, diperoleh hasil yaitu fx atau y. Nah, ini disebut dengan variabel terikat. Gitu adik-adik. Sampai sini kalian sudah tahu? Nah, adik-adik, supaya kalian paham, perhatikan ya, contoh soal berikut ini. Jika fx sama dengan 3x dikurang 2 dengan nilai x yang dipilih dari himpunan min 1, 0, 4, maka himpunan nilai variabel terikat dari bentuk rumus fungsi tersebut adalah, oke adik-adik, untuk mengerjakan contoh soal ini, pertama kita lihat dulu nih, di soal yang diketahui apa saja. Oke, fungsi fx ya, sama dengan 3x dikurang 2. Kakak tulis ya, fx sama dengan 3x dikurang 2. Lalu dengan nilai x yang dipilih dari himpunan yaitu min 1, 0, 4. Maka himpunan nilai variabel terikat dari bentuk rumus fungsi ini adalah, oke adik-adik, untuk mencari nilai variabel terikatnya, pertama kita dapat substitusikan nih
nilai X yang dipilih dari min 1, 0, dan 4 ke bentuk rumus ini. Gitu ya. Oke, kita mulai dari X sama dengan min 1 dulu ya. Yang pertama, oke, kakak tulis ini X sama dengan min 1. Oke, kita substitusikan ke rumus ini. Artinya, variabel X-nya kita ganti dengan min 1. Oke, maka F min 1 sama dengan 3 dikali min 1, lalu dikurangi 2. Nah, sama dengan berapa nih? 3 dikali min 1, hasilnya kan min 3 ya. Min 3 dikurang 2, hasilnya adalah min 5. Sehingga untuk X yang dipilih yang pertama yaitu X sama dengan min 1, maka diperoleh nilai variabel terikatnya yaitu min 5. Gitu adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk nilai X yang kedua yaitu kakak pilih X sama dengan 0. Ya. Oke, kita substitusikan ke rumus ini. Ya, ke rumus fungsi ini. Maka Fx-nya kita ganti, X-nya kita ganti 0. Ya. F0 sama dengan 3 dikali 0 ya. Lalu dikurangi dengan 2. Sama dengan, oke, 3 dikali 0 berapa? 0 ya. 0 dikurang 2, hasilnya adalah min 2. Sehingga untuk X yang kedua yang kita pilih yaitu 0, diperoleh nilai variabel terikatnya yaitu min 2. Gitu adik-adik. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelum kita lanjut, kakak batasin dulu nih. Sini, nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita ambil nilai X yang ketiga, yaitu X sama dengan berapa? 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan ini. Nilai X ini kita substitusikan ke rumus ini. Ya. Dengan cara X-nya kita ganti dengan angka 4. Maka F4 ya, sama dengan 3 dikali 4. Lalu dikurang 2. Ya. Sama dengan 3 dikali 4 berapa? 12 ya. 12 dikurang 2 hasilnya adalah 10. Sehingga untuk X yang dipilih yaitu X sama dengan 4 diperoleh nilai variabel terikatnya yaitu 10. Jadi himpunan nilai variabel terikat dari bentuk rumus fungsi tersebut adalah kakak tulis ya. Variabel terikatnya di sini variabel terikatnya terikat sama dengan, oke, kita tulis ya. Yang pertama yaitu min 5, lalu yang kedua adalah min 2, ya, ini min ya. Dan yang ketiga yaitu berapa? 10. Nah, ini dia. Himpunan nilai variabel terikat dari contoh soalnya. Gimana? Gampang kan? Wah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu ya, jika ada bentuk rumus fungsi seperti ini, Y sama dengan Fx sama dengan Ax ditambah B, ya. Dengan A dan B-nya adalah bilangan real. Nah, seperti itu ya. Jika diambil sembarang nilai X, maka diperoleh nilai Y. Yang artinya, si nilai Y-nya ini selalu bergantung dengan nilai X. Sehingga si variabel X disebut dengan variabel bebas dan si Y, variabel Y ini disebut dengan variabel terikat. Seperti itu ya. Oke, kakak tulisin seperti ini. X ini adalah variabel bebas ya. Variabel bebas dan si Y-nya adalah variabel terikat ya, terikat ya. Kenapa? Karena si Y ini selalu terpengaruh oleh si nilai X-nya ini. Gitu adik-adik. Nah, ini rumusnya kakak kotakin dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Adik-adik, masih ada loh contoh-contoh soal bentuk lain. Mau tahu? Tapi nanti dulu ya. Setelah video ini, kalian kerjakan nih soal-soal latihannya dengan cara yang telah kakak ajarkan barusan. Tetap semangat belajar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!